Oke, selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Serumah, kalau setegal agak ganteng. Kalau serumah ya sendirian, mau lawannya siapa lagi, Jin ya. Semangat, kita akan babat PP yang semakin sudah ETF sudah mulai mendekat. Wow, semangat kawan. Turun dikit ternyata Mbah Trump langsung serok. Oke, tapi kalian tetap kior riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Kecuali Martini Mardia mau nanggung sih, bodoh amat. Kepala boleh panas, hati mesti dingin. Di sini bukan kaum halu, tapi di sini kaum yang real, yang berpikiran logik, bukan berpikiran yang anonim. Mantap toh, enak toh. Aduh, semoga begitu ya. Langsung kita akan beberkan bagaimana perjalanan si PP. 35 triliun market cap-nya. Banyak ketawa, banyak canda, banyak senyum. Karena apa? Senyum ibadah, ketawa jiwa yang sehat. Tapi kalau monyong cemberut, market turun. Cemberut, monyong, wah itu sudah rusak ya. Di sini tuh kan selalu bahagia. Sangkut Mas Bro, sangkut apaan? Sangkut tuh udah biasa itu. Padahal sakit ya hatinya ya. Jadi batuk, sangkut itu udah langganan, nggak usah pakai ngomong sangkut, pasti sangkut. PP masih di 0,084. Wow, dengan 35 triliun lebih market cap-nya. Ngapain ditakutkan ya? Semua turun-turunnya juga nggak kayak Manta. Habis-habisan. Berapa turunnya? Katanya dengar-dengar 90%. Aduh, kepiye iki? Ya kalau PP sih, wah edan. Ya, ini di ETF PP semakin mendekat pasar ASWO. Sekarang ada di bibit. KuCoin, Get.io, Binance, CRO, semua itu exchange Asia. Ketika sudah masuk exchange investor barat maksudnya ya, bukan beret ya, barat, dan di situ Binance US sudah di apa ya? Sudah dilegalkan di AS, nanti akan ngebom belinya di Binance. Kalau nggak di Binance bisa marah bakal Trump ya. Orang AS beli di Binance, ledakan besar. Pantesan si GZ adopsi PP di paling banyak sekali sampai 64% kok. Ya opo, ada yang bilang takut mau shutdown. Kan sudah saya jelaskan, shutdown itu hanya penurunan sesaat saja. Tahun 2018 cuma 20%, akan tetapi ledakannya nanti 300%. Itu di tahun 2018, padahal tidak ada ETF, nggak ada BlackRock, nggak ada JP Morgan. Nah kalau sekarang BlackRock masuk, JP Morgan masuk, ETF go. Artinya apa? Ya mereka tahan. Ini itu sudah main nggak kayak dulu lagi sekintir orang main pump and dump berat. Coba yang nunggu di bawah 1 miliar, 70k katok. Nggak ada turun 70k, paling-paling 1,3 miliar aja susah turun kok. Pakai yang logik, jangan halu. Kalau halu nanti yang pakai foto. Kalau saya nanti live di sini sama perempuan cantik ya, jangan nangis loh. Jangan ngiri loh. Ya live kita di sini, foto di pamer-pamerkan. Oke. Langsung ini mantap ini. Rankingnya masih di situ-situ aja. Apa yang kita khawatirkan ya. Pokoknya sabar saja, tunggu sampai pump habis-habisan. Nanti juga waktunya ngepump. VOMC meeting nanti hari ini mungkin malam itu udah
keluar ya, tapi sampai 2 hari, sampai besok, karena kalau dibahas ini agak sensitif, ini bisa terakhir, bisa masih ada lagi. Kalau kemarin isu-isu yang kemarin itu sampai 7 kali, artinya masih ada 4 kali lagi di tahun 2026. Tapi ini nggak tahu dengan gunjang-ganjing Mbak Trump ini, apakah ini yang terakhir. Kalau terakhir kayaknya akan ngebom. Kan sudah dikasih tahu juga, Per Stein sudah memberikan info. Per Stein, apa yang diinfokan sama dia? Bahwa di tahun 2026 akan terjadi bull berkepanjangan. Tahun 2025 nggak ada all season. Tahun 2026 akan terjadi bull berkepanjangan. Itu yang disampaikan, pandangan-pandangan kan dari tahun 2024. Mas Bro sudah diingatkan, Mas Bro mau bear, nggak ada bear, tapi malah bull. Nah ini sekarang tahun 2026 di awal tahun ini pada bingung berkutat kan, mau bull nggak. Binance Square mengatakan super cycle, ya kan. Kemudian undang-undang clarity asset jelas akan membawa dana segar baru, adopsi Bitcoin besar-besaran dari institusi dan perbankan AS, pemangkasan suku bunga yang terakhir, maka pinjaman yang terakhir pasti mereka mau ambil. Ya ini nyatanya kita lihat sajalah, BTC-nya juga lihat tuh, ya ada nggak turun sampai 1,3 miliar? Kan enggak. Ini orang-orang yang sudah investornya nggak main-main ini, yang untuk makan 7 turunan sudah ada, bukan pemain judi lepret kayak si Dok Wontera Luna itu. Nggak ada. Ya sekarang itu mereka yang masuk 2,1 miliar biarin, tetap akan dia sama ini yang di grup itu. Wah gila bener nih, pusing saya lihat uang, ngitung uang dia terus, sudah 3 kali video ya. Gila, 57 miliar dapat di BTC, 11,5 miliar dapat di Doge sama di Shiba. Dia long invest tuh 10 tahun, dia kasih cepret koinnya fundamental, tinggalin saja sudah. Sekarang target dia 2 triliun. Awas lo ya Bu Yati, pokoknya bawahnya Bu Yati kalau Mas Bro nggak dikepretin nanti ya. Kalau nggak dikasih Mas Bro ya enggak lah, saya nggak mau kasih, orangnya aja. Nggak bercanda loh ya, saya aja nggak kenal kok, nanti takutnya suami orang nggak, saya dikepret loh, saya bercanda loh ya. Nah itu suka tukang canda. Tapi kalau nanti enggak ya, ada yang nanti kita akan duet lip lah ya, biar kalian semangat ya. Duet lip nanti di subscribe ya kawan ya. Oke, sebetulnya koin-koin yang saya rekomendasikan tuh yang ada 3 koin yang perlu kalian punyai untuk long invest jangka panjang. Dan saya udah ngomong, masuk nggak usah gagahan 100 juta 1 miliar, ketika sangkut nangis. $100 saja, lupakan. Koinnya Aster, Fan, kemudian XPL, itu aja. Kalau yang lain-lain ini Polygon dihajar ini, nanti ngaceng juga Polygon. Kok ini market ada yang borong ETH belum ngaceng, dimainkan sama market maker. Karena di situ ada yang main lepret, long sama short itu ada, mereka tetap akan dana market maker itu nggak kehitung kawan. Ya jadi nanti belum dilepas. Dan ini info yang terbaru sangat ngeri-ngeri sedap ini, bahwa harga-harga yang ada di layar itu bisa dimanipulasi, tidak harga yang sebenarnya itu bisa sekarang modelnya begitu. Ya ini game untuk orang-orang yang nggak sabaran, yang nggak kuat-kuat, yang CL ngamuk-ngamuk, itulah mereka yang jadi tumbal. Memang kenyataannya yang long invest jangka panjang asal koinnya bener kayak si Bu Yati itu, coba kayak apa, ratusan miliar cuannya, apakah nggak 7 turunan, nggak habis kalian dimakan. Itulah orang-orang yang sabar, pasti ya rezekinya subur begitu. Kau yang berkutakan pagi masuk malam cuan tuh takut judi. Judi menjanjikan kemenangan, pret. Judi pret, menjanjikan kemenangan, apapun nama dan bentuk judi, itu semua perbuatan kecil. Ya kita ngapain nggak santai? Nanti ada cewek nanti bareng di sini juga harus los ya, bisa canda-canda sama Mas Bro, jangan diledek ya. Ini nggak turun-turun nih, saya bilang nggak turun-turun koin CMC nih, koin CMC ya 20 indeks DTV ini belum masuk Binance, belum masuk Indo, belum masuk Coinbase, ini bisa dihajar ini
Kok nggak turun-turun? Nggak ada yang jual. Market capnya kecil, rankingnya masih di 100 sekian, 3 juta lebih harganya Mas Bro. Jangan lihat harganya, market capnya kecil. Yang BTC yang harganya 1 miliar aja murah kok, apalagi cuma 3 juta. Pikiran kemana ya? Hati boleh, kepala boleh panas, hati mesti dingin. Ya, di sini orang-orang yang logik, bukan halu. Oke, kita akan lanjut sekarang. Wah, ini 0,08 ini nggak pernah mau turun kawan, tapi ini sudah mulai membentuk. Ini di tem 1 jam ya, 1 hari, di time frame 1 hari ini resistennya ini mampu jebol. Ini resistennya udah terjebol ini ya. Ini tinggal breakoutnya, saya rasa tinggal breakoutnya saja, asal kita sabar ya. Persetujuan ETF makin dekat. Grayscale resmi ubah pengajuan ke SEC AS. SEC di sini bukan SEC iwik-iwik ya, jadi SEC sekuritas ya, bukan nanti disalah iwik-iwik lagi. Ya nggak ngerti kan, Mas Bro Jorok tuh SEC sekuritas AS, bukan SEC iwik-iwik ya. Grayscale berbarui pengajuan ETF ke SEC AS menurut dokumen terbaru dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC. Manajer aset kripto Grayscale telah mengajukan amandemen pertama pada formulir S1 untuk ETF miliknya. Jika disetujui, dana tersebut akan memberikan eksposur terhadap harga sekaligus menghasilkan imbal hasil melalui mekanisme staking. Ya, udah banjir ETF pokoknya. Mantep ya. Kemudian kita harus yakin, semangat, optimis kawan-kawan. Jangan sampai yang sudah di depan mata kuartal 1 baru bulan 1, masih ada waktu 2 bulan lagi, mudah-mudahan PAM gila-gilaan. Diam-diam BTC diborong publik tambah cadangan saat harga kripto stagnan. Ini Morgan Stanley tancap gas ke kripto, bentuk unik khusus dan tunjuk otak strategi aset digital. Wow, pidato Jerome Powell jadi penentu arah kripto hari ini. Ekspektasi pasar jelang rapat The Fed. Kita bahas Fed dulu ya. Habis itu juga, wah, berita menarik-menarik untuk kalian semua tentunya. Kalian jangan ngehek ya, harus semangat. Aduh, batuknya ini. Memang ini banyakan rokok Mas Bro itu. Memang hari ini saya nggak makan cemilan ya, ini aja mau makan, nggak tahu makan atau enggak nanti. Kalau malam pingin makan ya makan aja ke depan. Hujannya belum selesai dari subuh tadi. Saya keluyuran, kalau keluyuran ya beli rokok aja. Kuat, nggak makan sehari juga nggak mati ya. Orang sakti apaan? Sakti itu kalau banyak duit. Pidato Jerome Powell jadi penentu arah kripto ini. Ekspektasi pasar jelang rapat The Fed. Ekspektasi pasar jelang rapat The Fed. Rapat Fed Open Market Komite FOMC kali ini diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan berdasarkan data CME Fed Web. Probabilitas suku bunga tetap berada di kisaran 3,5 hingga 375%, mencapai sekitar 97%. Level tersebut telah dipertahankan sejak akhir tahun lalu setelah Fed melakukan 3 kali pemangkasan suku bunga. Harga berturut-turut, kondisi inflasi yang masih berada di atas target menjadi alasan utama sikap hati-hati bank sentral. Kalau sampai nanti nggak dipangkas suku bunga, bisa diculik ini. Di sisi lain, indikator pasar tenaga kerja juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Sebagian pembuat kebijakan mendukung pelonggaran moneter untuk menurunkan biaya pinjaman, namun kelompok lain
menilai tekanan inflasi belum sepenuhnya terkendali. Perbedaan pandangan ini membuat The Fed pusing memiliki pendekatan menunggu dan mengamati data ekonomi terbaru. Ini sih nanti apa kata Powell, apa kata si Trump. Kalau Trump sudah siapkan kerangkeng gitu, sepi pangkas ya. Trump ini mainnya kasar. Sikap Powell dan arah kebijakan moneter, Jerome Powell diperkirakan tidak akan menyampaikan pernyataan yang mengejutkan pasar. Ia diprediksi kembali menegaskan bahwa kebijakan moneter arah sangat bergantung pada data ekonomi yang masuk. The Fed cenderung mempertahankan pendekatan konservatif meskipun terdapat tekanan dari pasar dan dinamika politik. Dalam konteks ini, sinyal pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat dinilai kecil. Tapi kalau nanti si Trump ngamuk ya, faktor politik dan ketidakpastian, tambahan dampak rapat FOMC terhadap pasar kripto, bla 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 bla. Sampai pagi saya nggak selesai ngasih info ke kalian. Sudahlah, pokoknya urusan Trump aja lah, masalah Powell mau dipangkas atau enggak urusan mereka, sangkut sudah biasa. Ya, kalau masalah ya. Oke, kita akan lihat diam-diam BTC. Tapi ini BTC diborong ini, makanya kalau berita-berita itu ini dibilang Powell nggak kecil kemungkinan untuk pangkas suku bunga. Jangan dipercaya dulu ya bos, jangan dipercaya. Ini berita juga penuh dengan intrik dan manipulasi, ngaco kadang-kadang ya. Data-data juga bisa dimanipulasi, yang mana kita melihat jangan omongan mereka yang kita lihat, akan tetapi apa yang mereka lakukan. Diam-diam borong Bitcoin perusahaan pabrik, tambah cadangan saat harga kripto stagnan. Perusahaan pabrik aktif menambahkan cadangan Bitcoin. Ini coba ya, piye. Gila, sektor teknologi dan kesehatan ikut masuk kripto, akumulasi Bitcoin yang dilakukan oleh perusahaan di luar sektor keuangan. Hypercell Data, perusahaan pusat data berbasis AI, mengumumkan bahwa anak perusahaan AULT Capital Group memborong 10 BTC di pasar terbuka. Pembelian tersebut meningkatkan total kepemilikan. Wah gila, ini sampai 560 Bitcoin kawan. Gila ya, mantep ya, strategi gila. Ternyata begitu ya caranya, agresif nih. Pokoknya banyak berita-berita yang simpang siur. Yang satunya nggak potong, yang satunya potong. Yang penting kita melihat saja. Yang jelas ini juga berita yang sangat menarik lagi. Morgan Stanley tancap gas ke kripto, bentuk unit khusus dan tunjuk otak strategi aset digital. Wah mantap, jos ya. Penunjukan Ami Aldenbung dan arah strategi baru. Ami Aldenbung merupakan eksekutif senior Morgan Stanley yang telah bergabung sejak tahun 2001 dan lama berkecimpung di divisi emerging market equity sejak November tahun 2021. Ia memimpin tim pasar berkembang dan mandat khusus untuk mengembangkan strategi aset digital. Dengan penunjukan terbarunya, Aldenbung akan memimpin unit kripto yang baru dibentuk secara penuh. Peran ini mencerminkan perubahan fokus Morgan Stanley dari eksplorasi terbatas menuju eksekusi strategis. Cukup. Wah, mabok saya kalau saya baca semua. Intinya berita-berita kita harus selektif. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan PB borong BTC besar-besaran. FOMC meeting lagi berjalan, Fed dalam tekanan. Lihat saja nanti apa yang terjadi. Mudah-mudahan bull. Kalau sangkut udah biasa, kalau bull belum ya. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, karena Mas Bro manusia biasa seperti kalian. Tentunya banyak dosa dan tidak sempurna.
Yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi kita di sini harus yang logik, jangan berhalusinasi. Nanti jadi stres and gila. Gitu ya. Oke, ya tentunya tetap kalian ion riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan atau memble mendadak ya. Mungkin itu salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP Mak News.